Tidak ada asap kalau tidak ada yang membakar api. Inilah awal kisah bagaimana dua selegram yang sedang bersiteru ini. Kasusnya selalu menjadi perhatian, bahkan nyolotin mata publik. Inilah kondisi-kondisi di mana setiap pebisnis yang harus siap menanggung resiko, bahkan harus mau dikritik apapun produknya. Karena publik, terutama konsumen, perlu kepastian dan perlindungan atas haknya sebagai konsumen, agar apa yang dikonsumsi atau apa yang dibelinya tidak menyalahi aturan atau berbahan-bahan yang mengandung bahan beresiko, dan ini sangat memprihatinkan dan ini jelas melanggar hak-hak setiap konsumen. Perdebatan yang seru ini sepertinya sudah biasa digoreng-goreng oleh siapapun. Inilah kebebasan dalam berkomunikasi di media sosial. Namun kita juga harus sadar bahwa yang menjadi sasaran dari apa yang sekarang banyak diberitakan di media sosial ini harus segera memberikan klarifikasi yang pasti dan memiliki kekuatan hukum. Pihak pemilik produk harusnya dengan tegas melakukan konfirmasi, bahkan dapat membuktikan di lab bahwa produk-produk yang sekarang sedang dipertanyakan oleh publik ini tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Begitu juga dari kubu yang sekarang sedang mereview. Ini harus mampu membuktikan dan tidak boleh kendor. Karena apa yang sudah engkau sampaikan di jejaring sosial ini sudah menimbulkan kegaduhan, bahkan berdampak secara ekonomi yang berkesinambungan. Bagaimana ceritanya kalian bisa bersiteru? Kalian juga lah yang harus menyelesaikan, dan bukan hanya sampai di situ. Jika apa yang sedang diperbincangkan ini memang betul faktanya mengandung bahan-bahan yang beresiko tinggi, konsumen wajib kalian berikan kompensasi, karena ini sudah pelanggaran. Karena kita tahu bahan-bahan berbahaya, apalagi di kosmetik, merkuri itu bisa menimbulkan dampak yang bisa menyebabkan kanker kulit. Dan secara psikis ini pasti akan mengalami gangguan-gangguan saraf. Inilah keadaan yang masih corak-marut, hanya ramai di media sosial. Pastikan bahwa publik mendapat jawaban dan kepastian secara hukum, agar pengusaha tidak merasa dirugikan, yang mereview juga terlindungi. Karena biar bagaimanapun publik juga punya kewajiban sebagai kontrol sosial dan untuk memberikan masukan-masukan atau dapat melaporkan secara prosedural apapun bentuk yang dibelinya jika dianggap produknya ilegal dan melanggar aturan. Marak peredaran kosmetik overclaim karena berbahan merkuri, ini sangat jelas merugikan para konsumen. Seperti kasus pada bulan November 2024 lalu. Polresta Gorontalo Kota mengungkap penjualan kosmetik ilegal milik dua warga Kecamatan Dungingi.
Dua wanita berinisial MP dan FS itu rupanya sudah setahun berjualan kosmetik. Bahkan produk bermerkuri itu laris manis di pasaran. Kedua pelaku pun meraup pundi-pundi rupiah dari hasil penjualan kosmetik yang diduga asal Filipina tersebut. Saat diselidiki, polisi bekerja sama dengan BPOM Gorontalo, produk kecantikan ini tidak memiliki izin edar. Parahnya lagi, kosmetik bermerek Brilliant Skincare itu mengandung merkuri, bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Dalam konferensi pers, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024, Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Ade Permana, mengatakan bahwa penjualan kosmetik ilegal sudah diketahui sejak Mei tahun 2024. Kedua tersangka mengakui telah menjual paket skincare ini seharga Rp110.000 sampai Rp115.000. Produk terdiri dari sabun, krim siang, krim malam, dan toner. Produk ini laku keras, namun karena tidak memiliki izin edar dan mengandung merkuri, maka ini menjadi perhatian serius. Parahnya lagi, produk-produk yang marak dijual bebas ini asalnya dari luar negeri. Publik bertanya, seburuk inikah pengawasan barang-barang impor yang masuk bebas ke negeri kita ini? Perihal inilah Rudianto selaku advokat dan pengamat media sosial dengan tegas menyatakan sikapnya. Ini pasti ada skandal, kok bisa barang produksi luar masuk ke negara kita jika tidak ada yang memberi jalan tegasnya. Lebih lanjut, Rudianto bilang bahwa maraknya perdagangan online kan sangat mempermudah siapapun mengakses produk-produk luar untuk diperdagangkan bebas. Kepentingan-kepentingan yang menohok dan nyolotin, tapi nggak bisa dihindari. Siapapun manusia di belahan bumi ini sudah sangat ketergantungan yang namanya gadget. Ini teroris yang kapan saja bisa membuat kita terbelalak, bahkan jantungan. Bahkan dari sanalah awal mula sebuah masalah, hanya karena sebuah alat yang namanya handphone. Dan inilah perkembangan teknologi di era globalisasi. Siapa sekarang yang tidak merasa mudah? Kalau orang lagi pening, pusing-pusing, pegel-pegel, mau pijet tidak perlu rumit, tinggal pencet handphone. Begitu juga para laki-laki hidung belang yang kepingin melampiaskan hawa nafsu. Berbagai aplikasi telah menyodorkan bagaimana kupu-kupu cantik itu berterbangan dan siap dicaploknya. Karena cukup memasuki transaksi di aplikasi, semua itu bisa lolos dari pengawasan. Baru-baru ini juga tertangkap seorang mafia mucikari, bahkan anak muda. Betapa tidak anak yang masih umur belia, gadis belia, harus melayani 70 laki-laki hidung belang hanya dengan upah dan kontrak 3.500.000 per bulan. Kasusnya sekarang masih tanganin oleh kepolisian. Apa ini yang namanya tren atau keadaan memaksa? Karena setiap orang berhak mencari peluang. Namun peluang-peluang itu sepertinya sudah tidak lagi mengindahkan, bahkan takut terhadap jeratan-jeratan hukum. Karena kami tahu pelaku-pelaku itu sebenarnya sudah tahu resiko yang akan dihadapi jika terjadi persoalan. Lantas apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi
hal-hal yang kejadian di luar nalar manusia ini bisa kita antisipasi, paling tidak untuk mengurangi tingkat resiko kejahatan dan dijahatin orang lain. Penggunaan gadget yang di luar batas, yang overtime, ini juga bermasalah. Maka pesan saya, pergunakanlah gadget ini untuk kepentingan-kepentingan yang menurutmu mempermudah apa yang kalian lakukan. Tapi jangan juga kemudahan-kemudahan yang dapat kamu akses melalui gadget ini juga akan menjeratmu. Ingat, media sosial adalah kontrol yang tidak terbatas. Jaringannya menembus semua batas-batas yang disekat. Baik itu aparat penegak hukum maupun publik harus sama-sama waspada dalam era teknologi yang serba canggih ini. Dan inilah keadaan di era modernisasi yang tidak akan pernah kita bisa hindari.